Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan akan memaparkan mengenai produk usaha kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Aurel Nisa Adha, yang kedua Fani Amelia Putri, ketiga Ice Yulianti, keempat Umur Siddiqoh Edlis, dan yang kelima Hidayatul Silvia. Baiklah, untuk penyampaian pertama yaitu tentang latar belakang dari produk usaha kami akan disampaikan oleh Ice Yulianti. Adapun latar belakang dari usaha kami ini, makanan merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Tanpa adanya makanan, maka orang-orang akan sulit dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Makanan akan memberi energi untuk membantu pertumbuhan badan dan juga otak. Oleh karena itu, munculnya ide-ide untuk mendirikan sebuah bisnis yang bergerak di bidang makanan. Dengan bisnis makanan ini akan memberikan peluang yang bagus, sebuah makanan yang selalu dibutuhkan oleh semua orang. Berbagai bisnis makanan bermunculan dengan berbagai variasi, bentuk, dan rasa. Makanan juga dapat dikreasikan dengan menjadi makanan yang memiliki cita-cita rasa yang tinggi sehingga juga menghasilkan nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuka usaha mie pade untuk dijual karena selain dan rasanya yang enak dan juga bikin nagih para pembeli. Orang yang membuka usaha ini juga susah ditemui dan tidak memiliki variasi rasa seperti usaha yang akan kami kelola ini. Usaha ini cocok dibuka karena usaha ini akan didirikan di lingkungan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak memiliki waktu untuk memasak, sehingga mereka memilih makanan atau membeli makanan yang siap saji. Adapun visi dan misi dari usaha kami ini, yang pertama visinya itu menjadikan mie pade ngangenin menjadi usaha yang banyak dikenal oleh orang banyak dengan rasa dan inovasi yang bervariasi. Adapun misinya, yang pertama mengutamakan kebersihan dan kualitas daya pelayan. Selanjutnya yaitu melayani konsumen dengan ramah dan mengutamakan kepuasan konsumen. Selanjutnya itu mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun layanan. Selanjutnya itu mengembangkan dan memperluas jenis usaha. Selanjutnya itu ruang lingkup dari usaha kami ini. Yang pertama, usaha ini termasuk usaha kecil yang akan dijual di daerah Kota Padang, tepatnya di Jalan Gajah. Namun dengan berjalannya waktu bisa menjadi usaha besar karena kalangan merupakan tempat mahasiswa, terutama yang menyukai makanan pedas. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Yang kedua, mengisi waktu luang dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Selanjutnya itu membuat produk makanan mempunyai inovasi baru dan sangat diminati masyarakat sekitar. Selanjutnya itu memenuhi kebutuhan jajanan untuk masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian, manfaat, dan tujuan dari business plan akan disampaikan oleh Fani Amelia Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan tujuan dari business plan. Pengertian business plan. Usaha atau bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok yang dilaksanakan secara legal dengan menggunakan dan mengombinasikan sumber daya atau faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh manfaat finansial, yaitu laba dan usaha. Perencanaan atau plan, salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, misi, dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha
yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan yang memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, pemodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Manfaat business plan. Manfaat umum dari pembuatan business plan diantaranya: 1. Membantu dalam permodalan, yaitu dasar bagi investor untuk menilai dan memutuskan. 2. Membantu keputusan setiap langkah bisnis. 3. Membantu mengembangkan ide bisnis. 4. Dapat mengetahui kendala-kendala bisnis yang dijalankan. 5. Memberikan gambaran tujuan yang jelas. 6. Memberi gambaran terhadap calon konsumen dan investor. Tujuan membuat business plan. Business plan dibuat untuk: 1. Mendeklar tentang pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha baru tersebut. 2. Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. 3. Mengundang bergabungnya orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian untuk bekerja sama. 4. Menjadikan merger dan akuisisi lebih dapat direalisasikan. 5. Adanya fokus tujuan bagi personal perusahaan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam produk usaha kami akan disampaikan oleh Ummu Siddiqah Edlis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam produk usaha ini. Bahan pertama yaitu mie instan. Mie instan merupakan bahan dasar dari produk usaha ini. Di sini kelompok kami menyarankan agar menggunakan mie instan yang original, karena nanti akan membantu meng-highlight rasa pedas dari cabai rawit dan bumbu halus yang lain. Selanjutnya yaitu bawang putih dan bawang merah. Penggunaannya di sini yaitu 1:2. Kedua bawang tersebut akan menambah rasa gurih pada makanan. Adapun penggunaannya, sebagian kami potong dan sebagian yang lain kami giling. Bahan ketiga yaitu cabai rawit dan cabai merah, yang mana cabai rawit tentunya akan menjadi yang utama di samping adanya mie instan. Gunanya untuk memberikan rasa pedas pada makanan. Adapun penggunaan cabai merah agar warna dari mie tersebut lebih menggambarkan kesan pedas. Bahan keempat yaitu kemiri dan kencur, yang mana kedua bahan ini adalah opsional. Penggunaannya boleh di-skip. Bahan kelima yaitu sawi dan pakcoy. Di sini kami menggunakan sawi karena harganya tergolong ekonomis dan mudah didapat. Kita dapat memotong sawi tersebut dengan ukuran agak tebal, yaitu sekitar 3 atau 2 cm. Bahan keenam, kol atau lobak. Di Sumatera Barat, khususnya daerah Padang, tentu lebih mengenalnya dengan sebutan lobak. Di sini kita memotongnya dengan ukuran yang tipis, sebab dikhawatirkan jika memotongnya terlalu tebal akan merusak rasa dari bumbu halus yang ada. Bahan ketujuh yaitu wortel. Nah, untuk wortel di sini kita memotongnya dengan potongan bentuk dadu atau boleh juga diparut, tentunya disesuaikan dengan selera. Di sini kami menyarankan baiknya mencari wortel dengan warna orange yang pekat agar lebih menarik. Bahan kedelapan yaitu daun bawang atau bawang pere. Di sini kita memotong daun bawang dengan ukuran kira-kira 1 cm. Bahan kesembilan, garam. Yang mana penggunaan garam di sini tidak perlu ditakar. Bila terasa kurang, boleh ditambahkan hingga rasanya pas. Bahan ke-10 yaitu penyedap rasa. Di sini kelompok kami menggunakan penyedap dengan merek Royco dengan rasa ayam. Atau kalian di rumah boleh menggunakannya dengan yang rasa sapi. Disesuaikan dengan selera ya. Bahan ke-11 yaitu bakso. Bahan ini termasuk pilihan topping dari produk usaha kami. Penyajiannya sesuai selera, boleh digoreng atau dikukus. Boleh berupa slice atau bakso utuh. Bahan ke-12 yaitu daging ayam. Ini merupakan pilihan topping yang kedua. Penyajiannya boleh disuir atau dengan potongan daging ayam yang masih utuh. Sebelum menjadikan topping, pastikan daging ayam sudah dimarinasi dan digoreng terlebih dahulu. Bahan ke-13
yaitu ceker ayam. Pilihan topping ketiga ini, yang mana penyajiannya hampir sama dengan daging ayam, harus dimarinasi dan digoreng dahulu. Bahan ke-14 yaitu telur, yang mana telur merupakan bahan topping selanjutnya. Biasanya penyajiannya tergantung dengan permintaan pelanggan, apakah diceplok atau didadar. Bahan ke-15 yaitu sosis, yang merupakan bahan topping terakhir. Di sini penyajiannya kita goreng dengan potongan serong pada setiap sosisnya. Bahan ke-16 yaitu kerupuk, merupakan bahan pelengkap yang akan ditabur atau dikemas dalam kemasan yang lain, di luar box dari produk usaha. Bahan terakhir yang diperlukan yaitu box makanan. Di sini kami menggunakan box makanan dengan berbahan dasar sejenis styrofoam. Selanjutnya yaitu materi mengenai prosedur kerja akan disampaikan oleh Aurel Nisa Adha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan produk. Yaitu cara yang pertama adalah dengan merebus mie dengan air mendidih selama 3 menit. Kemudian tiriskan, beri 1 sendok makan minyak, 1 sendok makan saus tiram, dan 3 sendok makan kecap manis. Setelah itu, tumis bumbu halus sampai harum, lalu masukkan wortel dan 150 ml air. Kemudian masukkan semua bahan dan oseng sebentar, lalu masukkan mie dan semua bahan pelengkap. Tambahkan cabai dan bahan lainnya yang belum dimasukkan sebelumnya, lalu aduk hingga semua bahan tercampur. Yang terakhir, setelah semua bahan tercampur sempurna, siapkan mie ke dalam piring dan kita juga bisa menambahkannya dengan kerupuk, sayuran, atau telur. Dan yang terakhir, yaitu mengenai rencana pemasaran akan disampaikan oleh Hidayatul Sylvia. Yang kelima ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Lalu ada menyusun rencana perencanaan. Ada 3. Yang pertama, lakukan analisis situasi. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Yang ketiga, penyusunan strategi dan program berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya ada manfaat rencana pemasaran. Yang pertama, tentu saja memberikan arahan pemasaran yang lebih berkualitas. Hal yang penting diperhatikan dalam tahap ini adalah memastikan sumber daya organisasi tersedia dengan cukup baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada janggal, salah dan kurang, kami selaku kelompok pemateri, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.